Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yaitu Analyzing Transaction akan memaparkan materi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aprizal Aditya Kumula. Nama saya Muhammad Faiz Abdurrahman. Nama saya Raka Wijang Gus Yasmin. Nama saya Farhan Eja Saputra. Dan saya Fauzan Nur Saputra. Oke, pertama-tama kita akan mulai presentasi dengan judul kita yaitu Analyzing Transaction. Di dalam analyzing transaction terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi, yang kedua ada aturan debit dan kredit, yang ketiga ada unadjusted trial balance, yang keempat ada adjusting entries, dan yang kelima ada adjusting trial balance. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem akuntansi. Di dalam sistem akuntansi itu, persamaan akuntansi itu meliputi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana aset itu berupa cash, supply, ataupun piutang. Lalu ada kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari uh, utang kita. Lalu yang terakhir ada ekuitas, yaitu terdiri dari uang kita sebagai modal, keuntungan kita atau pendapatan, ada rent, ada advertising, dan juga ada supply expand. Lalu yang kedua ada aturan debit dan kredit. Di mana jika di dalam aset, kita masukkan debit itu jika cash kita bertambah. Dan jika cash kita berkurang itu akan masukkan ke kredit. Lalu ada kewajiban. Di mana jika berkurang dimasukkan ke debit dan jika bertambah dimasukkan ke dalam kredit. Lalu ada ekuitas. Jika berkurang itu kita masukkan ke debit dan jika bertambah kita masukkan ke kredit. Yang terakhir ada prime atau duit yang kita ambil. Itu jika bertambah kita masukkan ke debit dan jika berkurang kita masukkan ke dalam kredit. Lalu ada unadjusted, unadjusted trial balance, yaitu total debit itu harus sama dengan total kredit sebelum penyesuaian. Jadi setelah kita meratakan eh, transaksi kita dengan debit kreditnya, kita harus totalin dulu tuh antara debit dan kredit apakah balance atau tidak. Nah, jika sudah balance, itu bisa kita lakukan adjusting entries, yaitu dibuat untuk mencatat pendapatan dan beban yang masih harus diterima atau dibayar, serta depresiasi dan lain-lain agar akun itu tercermin secara akurat, sehingga tidak ada kesalahan. Lalu adalah adjusted trial balance, yaitu memperlihatkan saldo akun yang sudah disesuaikan sebelum penyusunan laporan keuangan. Lanjut, lalu chart of account adalah gambar akun. Data akun dalam buku besar yang urutannya mengikuti laporan keuangan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Elemen akun Selanjutnya ada elemen selanjutnya ada elemen akun. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, gedung, tanah, dan lain-lain. Lalu ada liabilitas atau kewajiban. Ini bisa berisi dari hutang pada pihak luar seperti hutang usaha, hutang gaji, dan lain-lain. Lalu ada owner's equity atau ekuitas pemilik. Ini adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi transaksi-transaksi yang telah terjadi seperti hutang dan beban. Lalu selanjutnya ada revenues atau pendapatan. Pendapatan ini adalah kenaikan ekuitas atau aset dari penjualan jasa atau produk seperti pendapatan sewa dan pendapatan jasa. Selanjutnya ada expenses atau beban-beban. Beban ini adalah penggunaan aset atau penggunaan jasa dalam proses menghasilkan pendapatan.
Selanjutnya ada double entry accounting system. Pertama ada balance sheet account, di mana kita menyamakan antara aset dengan liabilitas ditambah owner equity. Apakah nilainya sama atau tidak? Yang kedua ada income statement account. Ini ada dua akun pendapatan, debit jika saldo berkurang dan yang pertama ada akun pendapatan, debit jika saldo berkurang, kredit jika saldo bertambah. Yang kedua ada akun pengeluaran, debit jika saldo bertambah, kredit jika saldo berkurang. Oke, dan yang ketiga adalah owner withdrawals. Itu debit jika saldo bertambah dan kredit jika saldo berkurang. Dan yang keempat atau yang terakhir, nomor normal balance. Jumlah kenaikan dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar dari jumlah penurunan dalam akun tersebut. Dengan demikian, saldo normal akan akun dapat berupa debit kredit, tergantung pada apakah kenaikan dalam akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Oke, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.